Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyaningsi dari kelas MJ806. Saya akan mempresentasikan UAS Bisnis Intelijen. Berikut ulasannya. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Pengertian bisnis intelijen dan contoh aplikasinya adalah sekumpulan proses, teknologi, dan alat yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Bisnis intelijen mencakup proses pengumpulan, integrasi, analisis, dan visualisasi data untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti atau actionable insight. Tujuan bisnis intelijen adalah meningkatkan kualitas keputusan bisnis, mempercepat respon terhadap perubahan pasar, mengidentifikasi peluang dan risiko. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Power Business Intelligence. Fungsi utama analisis data dan dashboard interaktif. Keunggulannya integrasi erat dengan Excel dan Azure. Tableau, visualisasi data, lanjutan. Lalu keunggulannya drag and drop cocok untuk eksplorasi visual. Qlik View atau Qlik Sense. Fungsi utamanya adalah asosiatif data modeling. Keunggulannya performa cepat dalam volume data besar. Google Data Studio. Fungsi utamanya visualisasi berbasis web. Keunggulannya integrasi dengan ekosistem. Nama aplikasinya lalu Sub Business Object. Fungsi utamanya laporan dan analitik perusahaan. Lalu keunggulannya skala besar untuk enterprise. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Langkah pertama adalah import data. Gunakan Power BI Desktop. Lalu klik Home, lalu Get Data, dan pilih sumber data Excel, CSV, SQL Server, dan lain-lain. Lalu langkah kedua adalah transformasi dan pembersihan data atau Power Query. Gunakan Power Query Editor untuk menghapus kolom tak terpakai, menggabungkan tabel, mengisi nilai kosong, mengubah tipe data. Lalu langkah ketiga, membuat relasi antar tabel. Masuk ke tab Model View, lalu buat hubungan antar tabel drag and drop. Langkah keempat, visualisasi data. Seret kolom ke kanvas. Gunakan grafik, bar chart, pie chart, map, table, dan lain-lain. Tambahkan filter dan slicer. Lalu langkah kelima, membuat dashboard. Gabungkan beberapa visualisasi ke satu tampilan, lalu atur tata letak agar mudah dibaca. Langkah keenam, publish dan sharing. Klik publish untuk menggunakan ke Power BI Service. Lalu share dashboard ke tim atau embed ke web. Lalu masuk pertanyaan ke nomor 3. Jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Aspeknya adalah kemudahan penggunaan. Kalau Power BI lebih mudah untuk pemula mirip Excel, Tableau adalah lebih kompleks tapi fleksibel. Lalu dari aspek visualisasinya, Power BI kuat tetapi terbatas pada format Microsoft. Tableau lebih dinamis dan interaktif. Lalu integrasi data. Integrasi kuat dengan produk Microsoft Excel atau Azure. Tableau adalah kompatibel luas termasuk Hadoop dan AWS. Dari harga lebih murah ada versi gratis dan Pro 135.000 per bulan. Tableau adalah lebih mahal, berlangganan Tableau Creator sekitar $70 per bulan. Dari aspek performanya, Power BI optimal untuk pengguna Office 365. Kalau Tableau lebih efisien dalam visualisasi data besar. Lalu dari aspek komunitas dan dukungan, dukungan Microsoft dan komunitas besar kalau Power BI. Lalu kalau Tableau, komunitas aktif, dokumentasi mendalam.
Lalu aspek pemodelan data, Power BI lebih unggul dengan DAX dan Power Query. Lalu Tableau fokus pada eksplorasi dan storytelling. Lalu kita masuk lagi ke soal nomor 4. Menurut Anda, apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi ketersedianya aplikasi BI? Mengapa BI itu penting? Yang pertama adalah pengambilan keputusan berbasis data, data-driven decision. BI menyediakan laporan real-time dan prediktif untuk strategi perusahaan. Lalu yang kedua, efisiensi operasional. BI mengidentifikasi proses yang tidak efisien dan membantu mengoptimalkannya. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memanfaatkan data lebih cepat beradaptasi dibanding kompetitor. Lalu yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Laporan BI dapat dilacak dan diverifikasi, meningkatkan kepercayaan dalam manajemen. Lalu urgensi tersedianya aplikasi BI. Yang pertama, volume data yang besar. Di era digital, perusahaan menghasilkan data dalam jumlah besar atau big data. Lalu yang kedua, kebutuhan akan visualisasi. Data mentah sulit dipahami tanpa grafik dan dashboard interaktif. Lalu kecepatan akses. BI Tools menyediakan insight dalam hitungan detik. Masuk pertanyaan nomor 5. Jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Yang pertama, koneksi ke sumber data. Buka Tableau Desktop, pilih sumber data Excel, Google Sheet, SQL Server, JSON, dan lain-lain. Langkah kedua, data preparation. Gunakan tab data source, gabungkan join data jika perlu. Rename kolom, ubah tipe data, hapus duplikat. Lalu langkah ketiga, membuat visualisasi. Masuk ke sheet 1, drag kolom ke rows dan kolom. Gunakan Xiaomi untuk memiliki jenis grafik, heat map, tree map, bubble chart, dan lain-lain. Langkah keempat, membuat dashboard. Lalu klik dashboard, new dashboard, dan tambahkan sheet yang telah dibuat, lalu sesuaikan layout dan interaktivitas. Filter antar grafik, hyperlink. Lalu langkah kelima, sharing. Publikasikan ke Tableau Public, Tableau Server, atau Tableau Online. Bisa juga diekspor ke PDF atau image. Baik, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.